Berbicara tentang Chelsea, memang tengah berada dalam masa transisi kepemilikan klub dari Roman Abramovich ke Todd Boehly. Begitupun dengan kebijakan anyar di mana The Blues kini banyak mendatangkan pemain muda potensial. Selain itu, era kepelatihan dari Mauricio Pochettino ke Enzo Maresca juga tengah naik daun. Kendati demikian, klub asal London Barat tersebut berpotensi bangkit dari keterpurukan. Kedalaman skuad mereka sebenarnya cukup merata di setiap posisi. Apalagi kini mereka punya sosok daya gedor anyar yang dikaitkan sebagai penerus Didier Drogba. Kemampuan Nicolas Jackson ini cukup mengejutkan saat bermain di klub sebelumnya Villarreal. Meski tampil impresif bersama Yellow Submarine, namanya belum begitu dikenal luas. Publik lebih mengenal pemain Villarreal lainnya seperti Samuel Chukwueze. Pencapaian bomber muda asal Senegal bersama Villarreal tak kalah luar biasa. Ia berhasil mencetak total 12 gol dan 4 assist dalam 26 pertandingan. Bahkan 10 gol dari total tersebut tercipta dalam 11 penampilan terakhirnya bersama Villarreal antara April hingga Mei 2022. Jackson strike, Jackson score! Chance here for Nicolas Jackson, he's through a goal, it must be the... Good pull, the main drop here for Nicolas Jackson! The real attack, can it be finished here? It's close range! Dalam periode tersebut, catatan gol Nicolas Jackson menjadikannya sebagai salah satu striker dengan gol terbanyak non-penalti di 5 liga top Eropa. Melihat pencapaian tersebut, tak mengherankan jika Chelsea tertarik merekrutnya. Apalagi itu adalah musim debut penuh penyerang berusia 23 tahun bersama Yellow Submarine. Chelsea yang kesulitan menemukan sumber gol dari striker mereka sejak musim 2022-2023 langsung bergerak cepat untuk mendatangkannya. The Blues berhasil merekrutnya dengan harga 35 juta euro. Nasib transfernya mirip dengan Didier Drogba saat pertama kali bergabung dengan Chelsea, di mana banyak fans Chelsea begitu asing dengan sosok Nicolas Jackson. Didier Drogba pada awalnya juga tak terlalu dikenal meski tampil impresif bersama Marseille. Banyak fans yang merasa jika bomber asal Pantai Gading belum layak masuk ke skuad Chelsea yang saat itu dianggap sebagai The Dream Team. Selain itu, Nicolas Jackson juga mengidolakan pemain legendaris tersebut. Ia mengaku terinspirasi oleh Didier Drogba sebagai seorang striker. Ketika akhirnya direkrut Chelsea, ia merasa bahagia dan mengungkapkan bahwa ia bermimpi bisa bermain di klub yang sama seperti idolanya. Ia hanya berharap bisa melanjutkan rekam jejak yang ditorehkan Didier Drogba bersama Chelsea. Memasuki pekan pertama Premier League musim 2023-2024, Nicolas Jackson terlihat terisolasi tanpa peran Christopher Nkunku. Chelsea sempat bisa mengimbangi Liverpool di pekan pertama, dan di laga berikutnya yang secara teoritis lebih mudah, Nicolas Jackson dan kawan-kawan berharap mampu menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Alih-alih mencetak gol, ia justru sering mendapatkan kartu kuning. Kumpulan kartu kuningnya bahkan lebih banyak daripada gol yang berhasil dicetak, yakni 5 kartu kuning di musim 2023-2024. Nicolas Jackson kerap gagal mengonversi peluang yang ada menjadi gol. Dengan kata lain, musim lalu ia masih belum bisa menunjukkan ketajamannya yang diharapkan. Hanya 1 gol yang tercipta sampai pekan ke-6 Premier League. Itu pun hanya terjadi saat Chelsea menghadapi Luton Town. Selebihnya penyerang berpostur 187 cm tersebut seolah menjadi beban tim karena harus absen di pekan ke-7 saat melawan Fulham akibat akumulasi kartu kuning. Pelatih Chelsea saat itu, Mauricio Pochettino pun memberikan penjelasan mengapa Nicolas Jackson belum bisa mencetak banyak gol. Menurut mantan manajer Tottenham Hotspur ini, ia masih membutuhkan waktu lebih untuk beradaptasi. Sebagai pemain muda yang baru merasakan ketatnya kompetisi Premier League, pelatih asal Argentina tersebut mengungkapkan bahwa Nicolas Jackson terlalu agresif dan belum bisa mengendalikan emosinya saat merebut bola dari lawan. Hal ini yang membuatnya sering mendapat kartu kuning. Meski belum mencetak banyak gol, ternyata ada statistik menarik tentang Nicolas Jackson yang menunjukkan keunggulannya. Mungkin musim lalu ia adalah salah satu pemain paling sial di Premier League. Expected goal-nya termasuk dalam kategori tinggi di Premier League, setidaknya hingga pekan ke-6, yakni 4,18, meski gol yang tercipta hanya 1.
Catatannya bahkan jauh lebih baik dibandingkan pemain seperti Jarrod Bowen di West Ham, yang memiliki expected goal 2,8, namun sudah mencetak 4 gol hingga pekan ke-6 musim 2023-2024. Namun kualitas peluang yang diciptakan Jackson memang belum terlalu membahayakan. Banyak kesempatan yang terbuang sia-sia karena keputusan ceroboh Jackson saat berhadapan dengan kiper lawan di dalam kotak penalti. Expected goal yang tinggi dari Jackson menjadi alasan pembelaan bagi Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu mengatakan bahwa potensi besar Nicholas Jackson akan terlihat di musim 2024-2025. Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa masih ada kemungkinan Nicholas Jackson akan berkembang menjadi striker tajam seperti Didier Drogba. Menurut analisis kesamaan gaya permainan, ada kemiripan antara kedua pemain tersebut. Di musim pertamanya pada 2004-2005, Didier Drogba hanya mencetak 1 gol hingga pekan ke-6 Premier League, sama seperti Nicholas Jackson. Hanya saja Jackson lebih brutal dalam hal kartu kuning, dengan 5 kartu kuning dibandingkan Drogba yang hanya mendapat 1 kartu kuning. Didier Drogba juga memerlukan waktu untuk beradaptasi di awal musim pertamanya. Ia telah menunjukkan performa terbaiknya karena menjadi satu-satunya striker utama yang diandalkan Chelsea. Striker-striker seperti top skor mereka sebelumnya, Jimu Floyd Hasselbank, Adrian Mutu, dan Hernan Crespo telah hengkang. Praktis hanya Didier Drogba, Edur Gudjohnsen, dan Mateja Kezman yang tersisa. Musim 2024-2025 menjadi titik balik Nicholas Jackson, di mana hingga pekan ke-13 Premier League, ia berhasil membukukan 8 gol dan 2 assist sejak Chelsea dilatih Enzo Maresca. Past a hard time and succeeding. Nicholas Jackson away from Cher, and he's played it for Nicholas Jackson. That's a lovely ball. He's onside Nicholas Jackson. Jackson. Jackson again here. Beautifully worked. Jackson for 2. Oh, how about that? Tentu ini pembuktian seorang Nicholas Jackson yang berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu jurgedor The Blues. Apalagi Chelsea kini tengah berada dalam tren positif di papan atas klasemen. Semua ini memang membutuhkan proses. Chelsea secara keseluruhan telah bangkit dari masa-masa sulit. Menarik melihat sosok Nicholas Jackson yang perlahan mulai bangkit dan berkembang menjadi striker tajam seperti Didier Drogba.